Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba membuat program sederhana, yaitu program kalkulator, yang dimana kita menggunakan untuk Windows Form application yang terdapat pada IDE Visual Studio 2012. Kali ini saya akan mencoba membuat suatu program sederhana menggunakan Visual Studio 2012 dengan bahasa pemrograman C++. Langsung saja kita masuk ke dalam programnya, bagaimana cara kita ataupun langkah kita untuk membuat suatu program menggunakan IDE Visual Studio 2012 yang sebelumnya kita telah sempat simak bersama, ataupun kita selalu menyimak video yang sebelumnya kita buat menggunakan CodeBlocks ataupun Visual Studio 2010, yang dimana kita memilih Win32 application, dan kemudian pada saat kita running program itu sifatnya seperti konsol, seperti command prompt, jadi seperti itu. Jadi pada kali ini ada yang berbeda sekali. Jadi kita mencoba membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita menggunakan IDE Visual Studio 2012 sebagai run compilernya, yang kemudian kita akan memilih Windows Form-nya, Windows Form application. Langsung saja kita memilih. Sini saya mencoba membuat program kalkulator sederhana menggunakan Visual Studio 2012. Setelah itu kita memilih new project dan kita tulis. Sini adalah nama project kita. Misal kita di sini menulis nama project kita ada modul 9 ya. Dan di sini saya menyimpan ke dalam location di folder E 15 IPG, kemudian di folder C++ LP, kemudian di dalam folder C++, dan di dalam folder tugas project. Jadi di lokasi di name ini merupakan tempat kita untuk memberi nama project kita, yang kemudian pada location kemudian kita browse, berarti kita akan memilih tempat untuk menyimpan daripada project kita, yaitu kita pilih OK. Jadi beginilah tampilan awal yang muncul apabila kita membuat project menggunakan Visual Studio 2012, yang tadinya kita memilih CLF, yang sudah kita memilih Windows Form application seperti itu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan pada modul yang 9, modul 1 di sub 1, dimana pada saat kita membuat suatu project menggunakan IDE Visual Studio 2010 ataupun 2012, yang pada intinya apabila kita memilih Windows Form application itu, jadi ada 3 file penting yang telah secara otomatis include ke dalam program. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah result file, dan yang ketiga adalah source file. Sini coba kita buat di sini untuk memilih komponen yang ada pada Visual Studio 12, kita memilih toolbox, sehingga kita memilih, misalkan sini kita pilih button, dan button ini kita beri nama dengan itu. Kemudian kita bisa
tambahkan tulisannya. Nah, ini akan lebih besar. Kemudian kita pilih text box untuk melakukan inputan daripada nilai yang akan kita proses nantinya. Ini kita bisa melakukan copy untuk mempercepat. Cara memasukkan komponen ke dalam font, tampilan font ini, hingga kita memilih, hingga kita klik tahan dengan cara drop bisa, kemudian klik sekali, kemudian kita drop di sini bisa juga. Jadi terserah kita mau memilih yang mana, bagaimana caranya. Ini saya di sini mencari memilih combo box untuk menampilkan pilihan daripada pilihan kita nanti. Kemudian saya kopikan ini lagi untuk melakukan hasil. Sini saya akan pusatkan sini. Pada inputan saya akan memberikan font dengan ukuran 12. Kemudian pada combo saya juga akan memberikan ukuran font dengan ukuran 12. Kemudian di sini ada maksud suku. Kemudian sini saya akan masukkan proses hasil. Kemudian saya mencari label untuk menentukan daripada inputan yang kita inginkan. Sini saya mencari hasil. Jadi bisa kita memilih font. Jadi di dalam komponen toolbox, jadi apabila kita ingin mengatur semua yang ada dalam komponen toolbox, jadi kita bisa mengatur pada lembar kerja this ini seperti 10. Kita ganti nama formnya menggunakan judul atau title untuk operator kita. Kemudian mari kita melakukan pencodingan. Sebelum kita melakukan pencodingan, kita harus masukkan pada item yang ada pada combo box. Ini kita masukkan penjumlahan, kemudian ada pengurangan, tambah sekalian, kemudian
kemudian pembagian yang terakhir. Kemudian pada teks ini bisa kita masukkan pada teksnya. Kita buatkan tanda tambah sebagai tanda awal. Save. Ini kita masuk ke dalam pencodingan. Kita coba membuat pencodingan dimana kita akan membuat suatu variabel untuk membaca nilai. Kemudian nilai itu kita convert ke text box, sehingga pada text box 1.txt nanti kita akan ubah membuat satu objek dengan nama nilai yang akan kita buat. Sini perlu kita perhatikan bahwasanya untuk Visual Studio 2012 ini bahasa pemrograman sudah masuk ke tahapan OOP, jadi tidak prosedural, jadi tidak seperti Visual Basic 6, tidak seperti VB6. Di sini kita buatkan integer nilai A dan nilai B. Kita buatkan namanya untuk hasil, integer hasil seperti ini. Kemudian di sini kita buatkan school, kita buatkan namanya adalah karakternya itu. Kemudian kita convert variabel nilai A dan nilai B yang bertipe integer ke, sehingga untuk inputan yang ada dalam textbox 1 dia akan masuk ke dalam nilai A, yang kemudian pada inputan textbox 2 dia akan masuk ke dalam nilai B seperti itu. Di sini kita masukkan misalkan nilai A sama dengan contoh yang pas. Kita harus memahami betul maksud daripada encodingan. Sini kita ubah, kalau kita ingin masukkan nilai berupa integer ke dalam inputan program kita, maka kita harus menggunakan if integer, yang dimana nilai A sebagai integer, dan baru kita menggunakan fungsi outs. Untuk nilai E sama sesuai integer, kemudian kita panggil pas, kemudian kita ambil pas kedua, kemudian kita teks seperti ini. Kemudian untuk operator kita buatkan operator tadi sama dengan combo 1 teks. Kemudian kita akan mencoba melakukan kondisi menggunakan ini, bagaimana jika operatornya sama dengan tambah, maka hasil sama dengan ini. Hasil kita panggil di sini, kita panggil convert
textbox 1 dan textbox 2 pada jendela form. Tidak di operator sama dengan tanda ini bukan kata sim sama dengan convert di double, jadi nilai A sama dikurangi dengan nilai B, kemudian ini sim, jadi operatornya sama dengan adalah perkalian, hasil sama dengan convert to jadi nilai A akan dikalikan dengan nilai B, kemudian hasil karakternya bisa operator kita memilih pembagian, maka yang akan masuk ke dalam hasil ini sama dengan convert nilai A langsung sebagian dari nilai B. Kemudian textbox 3 sama dengan shift, kemudian shift titik B tidak perlu kita memanggil untuk menghasilkan, kita sudah deklarasikan bahwa hasil sama dengan posting, kita langsung koma. Untuk melihat hasil, mari kita coba jalankan program sederhana yang telah kita buat adalah program kalkulator menggunakan Windows Form application. Sini bisa kita lihat, di sini yang telah kita rubah tadi, yang dimana standarisasi daripada form Windows Form aplikasi itu adalah form 1 yang kemudian kita ganti menjadi operator aritmatika. Kemudian sini ada menyatakan nilai inputan yang putih ini namanya adalah textbox 1 yang dimana nilai inputan yang kemudian kita convert ke dalam variabel nilai A. Kemudian ini adalah untuk penjumlahan, ini adalah pengurangan, ini perkalian dan pembagian. Kemudian ini merupakan textbox 2 yang tadinya telah kita convert masuk ke dalam variabel nilai B, yang dimana yang kita inputkan di sini dia akan masuk ke dalam variabel nilai A, dan di sini di textbox 2 dia akan masuk ke dalam variabel nilai B. Kemudian coba kita melakukan penjumlahan, yang dimana kita akan mencoba dengan inputan pertama adalah 12 ditambah dengan 12, sini ada hasil. Ini merupakan kotak untuk menghasilkan hasil. Kemudian kita hitung, maka hasilnya adalah 24. Kemudian apabila kita ganti dengan kurang, tanda kurang atau pengurangan, apabila kita hitung maka hasilnya adalah 0. Apabila kita memilih perkalian, kita hitung maka hasilnya adalah 1/4. Dan apabila kita memilih tanda bagi, kemudian kita hitung maka hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita simak bersama. Begitulah cara membuat operator aritmatika ataupun program kalkulator menggunakan Visual Studio 2012 dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi di sini bisa kita lihat bersama, dan
semoga bermanfaat buat Anda semua, dan selamat mencoba, karena tugas kita adalah mencoba. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.